warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rani. Saya dokter umum di salah satu puskesmas yang ada di Mamuju Tengah, yaitu Puskesmas Babana. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu penyakit COVID-19. Jadi apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 ini adalah penyakit yang saat ini sudah menjadi wabah di seluruh dunia, termasuk di wilayah kita di Mamuju Tengah. Jadi seluruh dunia sekarang sudah terjangkit atau sudah terjadi wabah penyakit COVID-19 ini. Nah, apa yang menjadi penyebab dari penyakit COVID-19 ini? Jadi penyebabnya adalah suatu virus yang kita kenal dengan corona. Jadi coronavirus. Sebenarnya virus ini sudah ada sejak dulu, cuman yang menjadi penyebab dari COVID-19 ini adalah virus corona jenis baru. Dan yang sampai saat ini masih terus diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan di dunia. Gejala dari penyakit COVID-19 ini, gejalanya dia beragam, mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, sampai gejala berat, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Saat ini sudah banyak sekali pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 namun justru tanpa gejala. Nanti berikutnya akan kita sebut dengan orang tanpa gejala. Kemudian ada gejala ringan. Gejala ringannya bisa demam, kemudian timbul rasa tidak nyaman di tenggorokan, kemudian bisa juga muncul batuk kering, kemudian ada gejala pilek, ataupun cuma sekedar rasa pegal-pegal atau nyeri-nyeri otot dan rasa lemas. Pada beberapa pasien juga kadang-kadang ada yang disertai dengan mual muntah atau bahkan diare. Jadi gejalanya sangat beragam, tapi gejala yang utamanya itu adalah demam dan gangguan di saluran nafas seperti batuk, pilek ataupun rasa tidak nyaman di tenggorokan. Kemudian untuk gejala yang sedang, biasanya gejalanya akan bertambah menjadi ada tambahan gejala sesak. Ada tambahan gejala sesaknya, kemudian demamnya biasanya dia akan terus menerus karena pada tahap ini biasanya dia sudah terjadi infeksi yang lebih lanjut. Kemudian untuk yang gejala beratnya biasanya pasien bisa terjadi penurunan kesadaran, sesak yang berat, kemudian paling buruknya bisa menimbulkan kematian. Kemudian selanjutnya, bagaimana penyakit COVID-19 ini bisa menular? Yang kita ketahui bahwa penularannya itu melalui droplet. Droplet itu adalah cairan yang dikeluarkan orang yang terinfeksi COVID-19 ini, cairan yang keluar pada saat pasiennya batuk, pada saat pasiennya bersin, atau pada saat pasiennya berbicara. Nah, ketika cairan atau droplet ini keluar dari saluran nafas si pasien yang terinfeksi COVID-19, maka cairannya itu yang sudah terkontaminasi dengan virus, dia akan menempel pada permukaan benda yang ada di sekitar pasien. Nah, penularannya itu bisa dua macam. Ada yang penularan secara langsung dan ada penularan secara tidak langsung. Penularan secara tidak langsungnya bisa seperti misalnya, saya adalah orang yang terinfeksi COVID-19, kemudian saya orang yang tidak menggunakan masker. Selanjutnya saya batuk atau bersin. Cairan yang keluar dari saluran nafas saya akan menempel di permukaan benda-benda yang ada di sekitar saya. Ketika ada orang lain yang datang, kemudian menyentuh daerah sekitar yang sudah terkena oleh cairan yang keluar dari saluran nafas tadi, kemudian menyentuh permukaan benda-benda itu, dan orang yang tadi itu tidak melakukan cuci tangan dengan sabun, kemudian dia menyentuh daerah mulut, daerah hidung atau daerah mata, maka ada kemungkinan orang yang tadi itu bisa tertular penyakit COVID-19 ini. Kemudian ada namanya penularan secara langsung. Untuk penularan secara langsung biasanya kita ada kontak erat atau kontak dengan pasien yang sudah terinfeksi COVID-19 ini. Jadi misalnya saya terinfeksi COVID-19, kemudian ada teman saya yang datang, saya tidak menggunakan masker, kemudian saya berbicara dengan teman saya juga tidak menggunakan masker, sehingga droplet atau cairan yang saya keluarkan dari saluran nafas bisa dihirup secara langsung oleh teman yang saya ajak berkomunikasi atau teman yang saya ajak berinteraksi. Itu namanya penularan secara langsung. Jadi penularannya tadi itu cuma ada dua.
melalui penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung. Penularannya itu melalui hidung, mulut dan mata, dan ditularkan melalui cairan yang dikeluarkan oleh pasien yang sudah terinfeksi. Makanya pada saat ini sekarang pemerintah sudah menggalakkan program bahwa setiap orang yang ingin beraktivitas atau sangat darurat harus keluar rumah wajib menggunakan masker, karena yang ditakutkan adalah ini, kita tidak tahu bahwa saat ini hampir sebagian besar orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama di daerah yang transmisi lokal, itu adalah orang-orang yang tanpa gejala. Jadi orang-orang yang tidak memiliki gejala sama sekali. Jadi apa itu ODP? Jadi ODP itu adalah singkatan dari orang dalam pemantauan. Siapa saja yang masuk dalam kategori ODP ini? Jadi yang pertama adalah orang-orang yang memiliki keluhan demam. Demamnya di sini suhunya harus lebih dari 38 derajat Celcius, atau yang bersangkutan ini memiliki riwayat demam, atau memiliki salah satu dari gejala saluran pernafasan seperti timbul rasa tidak nyaman di tenggorokan atau nyeri di tenggorokan, kemudian ada gejala batuk atau pilek, dan yang bersangkutan ini harus memiliki riwayat perjalanan ke negara atau wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Kemudian yang kedua adalah yang masuk dalam kategori ODP ini adalah mereka yang memiliki satu dari gejala saluran nafas seperti apakah rasa tidak nyaman di tenggorokan atau nyeri tenggorokan, kemudian ada batuk atau pilek, dan memiliki riwayat kontak dengan pasien yang sudah terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 14 hari sebelum timbul gejala yang dirasakan oleh ODP ini. Nah, selanjutnya adalah PDP. Jadi PDP ini kepanjangannya adalah pasien dalam pengawasan. Siapa saja yang masuk dalam kategori PDP ini? Jadi yang masuk dalam kategori PDP ini adalah orang-orang yang sebelumnya ada kontak dengan pasien yang sudah terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, atau orang-orang yang tinggal atau memiliki riwayat bepergian ke negara atau wilayah yang sudah dilaporkan terjadi transmisi lokal dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Apa saja gejala yang bisa dialami oleh pasien PDP ini? Jadi gejalanya itu ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada riwayat demam, dan harus disertai dengan gejala pernafasan yang lain, gejala sistem saluran pernafasan yang lain seperti batuk, rasa tidak nyaman atau nyeri di tenggorokan, kemudian pilek, atau kadang-kala muncul sesak. Sesaknya ini bisa dari ringan sampai berat. Itu adalah OTG atau orang yang tanpa gejala. Jadi orang yang tanpa gejala ini adalah orang-orang yang sebelumnya atau dalam 14 hari terakhir itu memiliki riwayat kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, namun yang pasiennya ini sama sekali tidak memiliki gejala. Cuman yang buruknya karena yang tidak memiliki gejala ini tetap masih bisa menularkan ke orang lain. Biasanya orang-orang yang masuk dalam kategori OTG ini adalah mereka-mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif menderita COVID-19, seperti perawat atau petugas kesehatan yang melakukan perawatan terhadap pasien-pasien yang sudah positif COVID-19, dan petugas kesehatan yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang tinggal serumah dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif menderita COVID-19. Jadi keluarga yang merawat pasien di rumah. Jadi itu bisa masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Selanjutnya mungkin kita sering dengar istilah positif rapid test. Nah, jadi apa itu rapid test? Jadi rapid test itu cuma tes cepat. Karena kita ketahui bahwa untuk melakukan pemeriksaan yang untuk konfirmasi pasien COVID-19 itu masih sangat terbatas di wilayah kita. Jadi kita bisa melakukan screening atau penyaringan pasien-pasien dengan melakukan tes cepat ini. Tapi
Tetapi tes cepat ini tidak bisa dijadikan acuan bahwa seseorang yang rapid test hasil pemeriksaan cepatnya positif langsung dikatakan bahwa pasiennya ini mengidap COVID-19. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia harus dilakukan pemeriksaan lanjutan lagi, yaitu pemeriksaan hapusan tenggorok. Kemudian orang-orang yang rapidnya positif ini harus dilakukan karantina mandiri. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam kategori ODP, PDP ataupun OTG? Jadi yang harus dilakukan adalah isolasi mandiri di rumah atau karantina mandiri di rumah. Jadi orang-orang yang masuk dalam kategori ini sebaiknya tidak usah bepergian, tinggal di rumah. Kemudian sebaiknya jangan menerima tamu dari luar untuk meminimalkan kontak dengan orang lain. Kemudian berusaha menjaga jarak aman dengan anggota keluarga atau orang yang tinggal dengan kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menjalani isolasi mandiri? Yang pertama, kita harus tidur di kamar yang terpisah. Pastikan kamar yang kita gunakan itu memiliki ventilasi yang baik sehingga pertukaran udaranya itu bagus. Kemudian menggunakan kamar mandi secara terpisah jika memungkinkan. Namun pada keadaan kamar mandi yang hanya ada satu misalnya, itu sebaiknya digunakan bergantian dan dipastikan kamar mandinya ini dibersihkan setelah digunakan oleh anggota keluarga yang sedang menjalani masa karantina. Sebaiknya orang yang menjalani karantina mandiri juga menggunakan alat mandi yang terpisah seperti menggunakan gayung yang terpisah dan memastikan semua daerah-daerah yang memungkinkan disentuh oleh orang yang menjalani karantina mandiri ini dilakukan pembersihan atau dibersihkan dengan cairan pembersih, bisa dengan cairan pembersih lantai ataupun dengan cairan yang sudah dicampur dengan deterjen ataupun sabun. Kemudian menggunakan alat makan yang terpisah. Jadi sebaiknya itu alat makannya digunakan terpisah dan dicuci terpisah. Begitupun dengan pakaian ataupun semua benda-benda yang sudah kontak dengan orang-orang yang melakukan karantina mandiri. Untuk anggota keluarga yang membantu misalnya yang membantu mencuci pakaian dari keluarga kita yang menjalani karantina mandiri, sebaiknya menggunakan masker ataupun sarung tangan pada saat proses membersihkan. Kemudian orang-orang yang menjalani karantina mandiri ini harus memastikan asupan gizi yang baik. Jadi harus banyak makan makanan yang tinggi vitamin agar daya tahan tubuhnya itu bisa meningkat atau bisa bagus. Kemudian tetap melakukan olahraga yang ringan. Dan yang paling utama adalah menjaga jarak aman dengan anggota keluarga kita yang lain, yaitu 1-2 meter. Nah, jika akan terjadi interaksi dengan anggota keluarga yang lain, sebaiknya orang yang menjalani karantina mandiri ini harus menggunakan masker. Nah, selama dalam proses karantina mandiri ini, orang-orang ODP, PDP ataupun OTG ini akan dipantau secara rutin oleh petugas kesehatan, baik itu pemantauan melalui telepon ataupun pemantauan secara langsung yang dilakukan berkala oleh petugas-petugas kesehatan. Nah, selama 14 hari masa karantina ini, jika terjadi perburukan gejala yang bersangkutan, ini bisa menghubungi petugas kesehatan terdekat agar bisa diberikan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah supaya penyakit COVID-19 ini tidak semakin menyebar penularannya atau kita tidak tertular oleh COVID-19 ini? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, tinggal di rumah. Jika tidak terlalu mendesak, sebaiknya hindari keluar rumah atau sekedar kumpul-kumpul itu sebaiknya dihindari. Kalaupun sangat mendesak harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker. Dan pada saat keluar rumah itu harus menjaga jarak aman dengan orang sekitar minimal 1-2 meter. Selain menggunakan masker, kita juga harus membiasakan diri untuk rutin melakukan cuci tangan. Kenapa? Karena virusnya akan mati ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun minimal selama 20 detik. Kemudian selain cuci tangan, kita juga harus menghindari sering-sering menyentuh daerah wajah
saja, karena yang kita ketahui tempat masuknya kuman itu adalah melalui 3 tempat, dari mulut, dari hidung, kemudian mata. Karena kadang-kala kita tidak sadar pada saat kita di luar rumah kita menyentuh benda-benda yang mungkin saja sudah terkontaminasi dengan virus corona ini. Kemudian kita secara tidak sadar menyentuh daerah wajah kita tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Makanya tadi itu harus membiasakan diri untuk sering-sering cuci tangan. Dalam beberapa keadaan darurat yang mengharuskan kita keluar rumah, pastikan setelah dari keluar rumah, terutama dari tempat-tempat ramai seperti pasar, ATM, ataupun tempat-tempat yang banyak kerumunan orang, sebaiknya kita langsung mandi. Jadi sebelum masuk rumah pastikan alas kaki diletakkan di luar. Kemudian jika memiliki cairan desinfektan di rumah, itu bisa disemprotkan pada alas kakinya. Kemudian usahakan di luar rumah itu tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun. Jadi sebelum kita masuk ke rumah, itu pastikan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun minimal selama 20 detik. Kemudian setelah itu masuk ke rumah dan langsung mandi. Pakaian yang habis kita gunakan dari luar itu direndam di air sabun, dicuci terpisah dengan pakaian keluarga yang lain, dan kita mandi dengan menggunakan sabun. Selanjutnya yang harus kita lakukan lagi adalah melakukan pola hidup yang sehat. Jadi kita harus makan banyak makanan-makanan yang bergizi, terutamanya yang kaya akan vitamin C yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena yang kita ketahui bahwa virus itu bisa menginfeksi kita kalau daya tahan tubuh kita itu kurang bagus. Jadi sebaiknya kita tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan tetap melakukan olahraga yang rutin setiap hari. Selanjutnya ada beberapa orang yang memiliki risiko rentan untuk tertular penyakit COVID-19 ini. Di antaranya adalah orang-orang yang memiliki gangguan dalam pembentukan sistem kekebalan tubuh. Jadi orang-orang yang sistem imun tubuhnya itu lemah, seperti orang-orang dengan HIV. Kemudian orang-orang tua kita atau orang-orang lansia yang memiliki penyakit-penyakit kronis atau penyakit yang sudah lama, penyakit yang sudah menahun, seperti penyakit kencing manis, kemudian penyakit tekanan darah tinggi, ataupun orang-orang yang memiliki penyakit jantung. Jadi orang-orang yang seperti ini yang harus kita lindungi. Kenapa? Karena bisa saja kita yang masih usia-usia produktif ini masuk dalam kategori OTG atau tidak bergejala, tapi justru bisa menularkan ke orang-orang tua kita yang ada di rumah. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak aman dan sebisa mungkin menggunakan masker saat akan bepergian keluar. Selanjutnya yang paling penting yang harus dipahami oleh teman-teman semua atau saudara-saudari semua adalah penyakit ini bukan aib. Jadi kita tidak harus mengucilkan saudara-saudari kita yang terdampak dengan COVID-19 ini. Justru mereka yang terdampak virus COVID-19 ini, baik dia ODP, PDP, OTG, ataupun orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, justru harus kita support, harus kita dukung. Kenapa? Karena ketika mereka dikucilkan, bukannya justru sembuh, malah penyakitnya bisa bertambah parah karena mereka merasa dikucilkan, sehingga mereka mudah stres, sehingga daya tahan tubuhnya bisa menurun. Justru mereka itu harus kita dukung dan tidak boleh kita kucilkan. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk mematuhi bagaimana cara pencegahan agar virus ini tidak menular, maka virus ini rata-rata 98% orang yang terinfeksi ini bisa sembuh sendiri. Makanya kita tidak bisa mengucilkan mereka-mereka yang terdampak oleh virus COVID-19 ini. Justru mereka ini adalah orang-orang yang harus kita jaga, karena mereka yang menjalani karantina mandiri ini sedang berusaha melindungi orang-orang yang di sekitarnya agar tidak tertular. Terkait dengan maraknya pemberitaan di media-media tentang penolakan jenazah yang diduga atau sudah terinfeksi COVID-19 ini, sebaiknya itu tidak terjadi di wilayah kita. Kenapa? Karena virusnya itu tidak akan menular ketika
pasiennya ini sudah meninggal, apalagi proses pemakaman jenazahnya itu sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sudah bisa dipastikan bahwa jenazahnya ini tidak akan menularkan ke orang-orang yang sekitarnya selama proses pemakamannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati oleh berbagai pihak. Dan untuk teman-teman sekalian yang mungkin saja memiliki gejala pada saluran pernafasan seperti batuk ataupun bersin, sebaiknya menerapkan etika batuk ataupun bersin yang benar. Salah satunya adalah harus menggunakan tisu atau kemudian tisu yang habis digunakan langsung dibuang ke tempat sampah, dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik, atau jika tidak tersedia tisu bisa dengan seperti ini. Jadi harus dilakukan etika batuk yang benar. Apalagi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan masker. Kenapa? Karena pada saat kita batuk atau bersin, maka ada banyak jutaan kuman yang bisa keluar dari saluran nafas kita. Kemudian kita harus menggunakan masker dengan cara yang benar. Saat ini banyak sekali yang menggunakan masker tapi caranya kurang tepat. Jadi saya akan tunjukkan cara menggunakan masker yang benar. Di sini saya gunakan masker bedah, tapi kurang lebih prinsipnya sama. Jadi kita harus memastikan daerah mulut dan hidung itu tertutup. Setelah terpasang seperti ini, pastikan kita menekan daerah yang di hidung supaya tidak ada celah, dan kita harus menutup rapat daerah hidung dan mulut. Kemudian pada saat kita ingin melepaskan masker, hindari menyentuh bagian depan. Kenapa? Karena bagian depannya ini adalah bagian-bagian yang paling banyak akumulasi kuman atau paling banyak tumpukan-tumpukan kuman dari orang-orang yang kita ajak berinteraksi. Jadi pastikan menyentuh bagian karet atau bagian samping masker, kemudian kita tarik keluar dan buang di tempat sampah. Setelah itu pastikan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun selama minimal 20 detik. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang penyakit COVID-19 ini. Adapun pertanyaan dari teman-teman semua, nanti kita akan bantu jawab melalui sesi diskusi yang akan kita adakan di grup ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.